Karena Xiaoyan takut ular macan air misterius mengejar, dia bergegas pergi setelah menyembunyikan auranya. Sekarang, yang bisa saya lakukan adalah diam-diam naik ke puncak gunung dan mencoba apakah saya bisa mencuri item yang saya butuhkan. Xiaoyan berdiri di atas pohon raksasa. Dia baru saja akan bergerak saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Xiaoyan tanpa sadar merajut alisnya ketika dia merasakan fluktuasi semacam ini. Mungkinkah itu kelompok Chaoying? Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Sekitar beberapa menit kemudian dia berhenti di puncak pohon yang ditutupi dengan daun. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Pada saat ini dia melihat 100 orang berkerumun di dalam ruang. Mata Xiaoyan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Pembatasan spiritual. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Sepertinya seseorang bersiap untuk menyerang kelompok Chaoying. Apakah itu pria berpakaian hitam? Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Orang ini sangat kejam. Dia ingin menghabisi semua orang. Song Qing dan Chaoying adalah yang berpotensi untuk memenangkan Pil Gathering. Jika dua orang ini terbunuh maka, pikiran ini ada di hati Xiaoyan. Tuan, apa maksudnya ini? Apa kamu berencana menyerang kita semua di sini? Song Qing saat ini menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah. Lebih dari selusin alkemis telah binasa di tangannya. Chaoying menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak muram. Dua jenius muda dari Pil Tower. Reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik ini untuk bisa juara. Senyum aneh muncul di wajah pria berpakaian hitam. Siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Pil Tower akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Chaoying bertanya. Semua orang di sini akan mati, jadi Pil Tower tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam tertawa. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Sombong, ada banyak dari kita di sini, apakah kau pikir kami takut padamu? Song Qing berteriak dengan marah. Senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam muncul kembali. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyum itu muncul, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Perubahan mendadak dan tak terduga ini telah menyebabkan Song Qing dan Xiaoyan yang tersembunyi terkejut. Kurang dari 1 menit darah segar telah mewarnai tanah warna merah darah. Kelompok Chaoying dan Song Qing sangat terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini. Semua orang berkumpul. Xiaoyan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Siapa orang-orang ini? Mereka sangat berani menyerang orang dari Pil Tower. Akhirnya ada beberapa orang di lembah yang tidak dapat bertahan lagi. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka untuk melarikan diri. Aku sudah bilang tidak ada yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Ruang terdistorsi. Orang ini elit dusun. Mata Xiaoyan menyusut ketika dia melihat pria berpakaian hitam ini mengintervensi. Pembantaian berlanjut sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Perjuangan yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing jelek ketika dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Apakah senior bermaksud membunuh kita semua? Ekspresi Chaoying suram. Aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, mungkin Anda benar-benar akan menjadi kepala Pil Tower berikutnya. Tapi sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa. Wajah Chaoying sedingin es. Dia tahu orang ini bertekad untuk membunuhnya. Pria berpakaian hitam mengabaikan ekspresi Chaoying. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Tiba-tiba mata dinginnya mengarah ke pohon besar tempat Xiaoyan disembunyikan. Xiaoyan diam-diam berteriak, ini buruk, persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar. Sebelum Xiaoyan bisa mundur, kekuatan isap yang menakutkan melonjak. Xiaoyan ditarik ke depan, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun saat ini dia sudah mendarat di penghalang spiritual. Sosok manusia yang ditarik dengan paksa dari hutan menyebabkan kelompok Chaoying terkejut. Xiaoyan, aku belum pergi mencarimu, tetapi sebaliknya kau telah menyerahkan diri kepadaku. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Xiaoyan menatap tajam pada pria berpakaian hitam. Tuan, boleh saya tahu siapa Anda? Saya sepertinya tidak kenal denganmu. Xiaoyan berbicara. Jika kita tidak kenal maka itu bagus. Bagaimanapun juga tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk kamu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Xiaoyan menyipitkan matanya. Xiaoyan perlahan mundur. Dengan cepat dia bergegas ke samping kelompok Chaoying. Saat ini bukan waktunya untuk bertindak berani. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan dengan matanya, kemungkinan ada 6 hingga 7 ahli kelas Duzong. Apa yang harus kita lakukan? Chaoying melirik Xiaoyan. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu elit dusun. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Xiaoyan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita lari? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song Qing mengerutkan kening.
Xiaoyan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Aku bisa menghancurkan penghalang spiritual ini. Namun jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan menghalangi. Jadi aku perlu waktu. Caoying dengan lembut mengepalkan gigi peraknya. Xiaoyan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat melihat Caoying. Dia memang layak mendapat julukan penyihir. Berapa lama yang kamu butuhkan? Xiaoyan bertanya. 3 menit. Caoying cepat menjawab. Xiaoyan terdiam sesaat. Setelah itu dia perlahan mengangguk di depan mata cemas semua orang. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Xiaoyan mengangguk. Terima kasih banyak. Caoying dengan lembut berterima kasih kepada Xiaoyan. Setelah itu ia bergegas mundur. Serang! Songqing menjerit keras saat Caoying mundur. Xiaoyan diam-diam merasa kaget di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual perkasa yang menyebar dari antara alis Caoying. Xiaoyan bergerak dan muncul tak jauh di depan pria berpakaian hitam. Kamu pikir bisa memblokir saya dengan kekuatanmu? Mata pria berpakaian hitam itu dingin ketika mereka menatap Xiaoyan. Pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitar Xiaoyan memadat. Setelah itu tampak seperti penjara yang dengan kuat mengurungnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Untungnya Xiaoyan bukan orang biasa. Dia tidak berani menahan diri saat melepaskan perubahan kedua. Duki di tubuhnya melonjak. Kemudian dengan paksa menghancurkan ruang sekitarnya. Perubahan misterius dari lembah api. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam ketika dia melihat kekuatan Xiaoyan. Dia segera menuju Xiaoyan. Sebuah telapak tangan biasa terbang dan menabrak dada Xiaoyan. Telapak tangan itu telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa mengelak, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan secara paksa. Ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiaoyan. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Segera, 2 sidik jari energi terang muncul dari tangan Xiaoyan. Mereka menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya melemah secara bertahap. Pria berpakaian hitam tampak sangat tidak senang dengan keras kepala Xiaoyan. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba keluar dari tubuh pria berpakaian hitam setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya kristal berwarna biru muncul di lengannya. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Xiaoyan ketika lapisan kristal aneh itu muncul. Ia segera mengeluarkan boneka iblisnya. Segera sebuah tangan yang ditutupi oleh kristal biru menembus ruang kosong. Setelah itu langsung menghantam dada boneka iblis. Boneka iblis langsung penyok dan kulitnya pecah. Kekuatan mengerikan mengirim boneka iblis mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiaoyan juga kemudian terkena dampaknya. Orang ini kekuatannya menakutkan. Syok naik di hati Xiaoyan saat dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka iblis tidak menghalanginya, kemungkinan pukulan ini akan mengambil nyawanya. Apakah ini kekuatan elit dusun? Xiaoyan melirik dada boneka iblis yang hancur. Suara sedikit retak tiba-tiba muncul. Cepat pergi, penghalang spiritual rusak. Suara Caoying terdengar, semua orang segera pergi. Reaksi Xiaoyan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Cahaya perak di bawah kakinya menyala, dan dia berubah menjadi bayangan yang mengalir ke hutan dengan kecepatan kilat. Caoying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak lari ke arah yang sama. Jangan biarkan siapapun dari mereka pergi. Pria berpakaian hitam terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Caoying. Selusin pria berpakaian hitam segera bertindak. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam menembak ke arah Xiaoyan dan Caoying telah menghilang. 2 sosok bergegas pergi ke dalam hutan. Tiba-tiba riak muncul dari pohon-pohon di samping mereka. Sosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiaoyan dan Caoying. Tatapan mereka menemukan bahwa itu adalah Songqing. Joy melintas di wajah Songqing ketika dia melihat mereka berdua. Dia melepaskan kecepatannya ke maksimum dan buru-buru mengikuti mereka. Mereka bertiga melarikan diri dengan liar di lautan pohon. Target mereka adalah puncak gunung. Ekspresi Xiaoyan serius. Cahaya perak terang terus muncul. Kaki Xiaoyan baru saja mendarat di pohon besar ketika dia menekuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak secara eksplosif ke depan tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung dan tubuhnya menembak ke belakang. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, masih belum cukup untuk melarikan diri. Pria berpakaian hitam tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat ini. Jangan buang-buang waktu. Pria berpakaian hitam itu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Dia membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar kristal menghilang entah kemana. Hati-hati! Xiaoyan berteriak. Trio Xiaoyan berpisah menjadi 3 arah setelah teriakan terdengar. Ruang di depan Caoying tiba-tiba membentuk riak yang kuat saat mereka bertiga mundur. Dari penampilannya pria itu berencana menyerang Caoying terlebih dahulu.
Caoying sedikit terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan. Sosoknya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang padat ini. Xiaoyan dan Songqing merasakan Caoying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Songqing itu sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia segera melarikan diri. Xiaoyan merajut alisnya ketika dia melihat Songqing meninggalkan Caoying untuk melarikan diri. Songqing mungkin bisa melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu, tapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa. Setelah menghela nafas lagi, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Sosok berwarna perak bergegas keluar dengan cepat muncul di depan Caoying, menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Tangan kristal energi itu dengan keras meraih boneka iblis, boneka itu kembali retak. Pergi, bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Caoying. Mata cantiknya segera menatap Xiaoyan dengan mendalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sedikit suara dikirimkan ke telinga Xiaoyan, terima kasih. Caoying bergegas ke hutan. Xiaoyan menarik boneka iblis ke storage ring-nya. Dia langsung bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Duzun yang berpakaian hitam akhirnya menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, saya ingin melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu kali ini. Suara lantang keluar dari mulut Duzun yang berpakaian hitam. Sosok Xiaoyan bergegas melalui hutan dengan cara seperti kilat. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Bajingan, jika Anda benar-benar memaksa saya akan membiarkan Anda membayar harga yang sangat mahal bahkan jika saya harus sampai terluka parah. Sosok Xiaoyan terus lari. Segera, kilatan sengit melintas di mata Xiaoyan. Setelah pemikiran ini melintas di hati Xiaoyan, kecepatannya meningkat. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat di puncak gunung. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dengan paksa dihentikan. Dia melihat ke cabang pohon yang tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki bersilang di tempat itu. Duzun yang berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh ketika dia tertawa ganas. Xiaoyan, saya ingin melihat apakah ada orang yang akan muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata ini. Kamu Old Gu. Duzun yang berpakaian hitam sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tidak bisakah kamu mengenali saya? Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata dari Duzun yang berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Bagus kamu telah mengenaliku. Setidaknya Anda bisa mati dengan tenang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kita berdua memiliki beberapa hubungan. Jika kita benar-benar mendiskusikan tentang hal itu, Anda bahkan harus memanggil saya paman guru. Old Gu tertawa dengan cara yang gelap dan dingin, aku tidak begitu diberkati. Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Old Gu tertawa dan tidak keberatan. Kali ini, saya tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Saya punya cara untuk membuat Anda mengungkapkan mantra api. Setelah tertawa Old Gu mengepalkan tangannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar menghilang. Ekspresi Xiaoyan juga berubah ketika dia melihat cakar besar menghilang. Cakar kristal besar bergegas keluar dan meraihnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiaoyan juga mengerti betapa mengerikannya hal ini. Untungnya dia sudah siap. Dia segera menghindar ke tanah kosong. Old Gu dengan dingin tertawa melihat reaksi cepat Xiaoyan. Tangan kristal besar sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Ruang sekitarnya sekali lagi memadat. Memadatnya ruang menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Dou Qi dalam tubuhnya mulai bermanuver pada saat ini. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, kedua, ketiga. Mata ganas Xiaoyan menatap Old Gu dengan senyum ganas di wajahnya. Saat segel tangan Xiaoyan terbentuk, ruang di depannya anehnya terdistorsi. Segera sosok kuat melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiaoyan. Napas yang luas dan tenang tiba-tiba keluar dari tubuh yang kuat seperti badai yang menyapu ketika itu muncul. Membunuh secara terbuka di wilayah saya. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah. Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa keras di depan mata tertegun Xiaoyan. Setelah itu sosok itu mengepalkan 5 jari dengan erat. Pukulan tiba-tiba terlempar dan itu bertabrakan dengan cakar besar. Cakar itu telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Siapa yang datang? Perubahan mendadak ini membuat Old Gu terkejut. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun Anda tidak bisa membunuh Xiaoyan. Zian? Xiaoyan yang dalam kondisi tertegun lebih terkejut ketika mendengar suara yang akrab ini. Joy dengan cepat naik ke matanya. Ekspresi Old Gu sedikit berubah ketika dia mendengar suara yang jelas yang bergema di atas hutan. Matanya menatap gadis kecil berpakaian ungu di cabang pohon besar. Bahkan dengan ketenangan Old Gu, dia tanpa sadar terkejut ketika melihat gadis kecil ini. Gadis kecil berpakaian ungu itu mengabaikan pandangan Old Gu yang terkejut. Dia mendarat di depan Xiaoyan.
Zian, kenapa kamu di sini? Xiaoyan meraih gadis kecil ini yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Saya telah melarikan diri. Saya tahu Anda berpartisipasi dalam pil gathering, jadi saya datang ke sini untuk menunggu Anda. Zian tersenyum. Saya sangat menyedihkan. Setelah pergi saya tidak lagi memiliki Yaowan yang enak. Setiap hari orang-orang yang penuh kebencian itu memberikan beberapa hal menjijikkan untuk saya makan. Zian meraih pakaian Xiaoyan. Mata berairnya yang besar segera menjadi lembab. Anggota sukumu? Xiaoyan bertanya dengan heran. Zian mengangguk dengan kasar. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia mengerti karakter Zian. Hei, sudah selesaikan ngobrolnya. Tuan kecil, orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Pria bertubuh kekar itu menoleh. Kakak besar, jangan khawatir. Pergi dan pukul dia, tugasmu akan dianggap hampir selesai begitu kau menghabisinya. Zian meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke Old Gu. Wajah pria besar dan Old Gu itu tanpa sadar berkedut ketika mereka mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Sudah bagus aku bisa menghalanginya. Kalau bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab dengan tak berdaya. Boleh aku tahu siapa teman ini? Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia Xiongzhan. Saya memanggilnya orang besar. Dia adalah kepala pegunungan 10.000 obat. Semua kekayaan alam di tempat ini diurus olehnya. Zian tertawa. Keserakahan melintas di matanya. Kepala. Hati Xiaoyan sedikit terkejut. Teman, sebenarnya bukan niatku untuk menerobos ke gunung ini. Saya meminta maaf kepada Anda jika saya telah menyinggung Anda. Tapi orang ini adalah target yang harus saya tangkap. Saya harap kamu tidak akan ikut campur. Old Gu berbicara. Xiongzhan menjawab dengan kesal. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur kecil ini sebelumnya. Saya harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan repot-repot soal Anda menerobos ke gunung. Dan Anda harus berbalik dan pergi. Gimana? Sudut mulut Old Gu berkedut, kalau begitu kamu bisa pergi dan mati. Suara padat baru saja terdengar ketika Old Gu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu muncul di depan Xiongzhan. Itu dengan keras menabrak kepala Xiongzhan. Aku telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu orang yang berani mengatakan kepada saya untuk pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Sebuah kekejaman melintas di wajah Xiongzhan. Tinjunya terkepal erat dan energi kuning pekat keluar dari tubuhnya. Keduanya bertabrakan dengan keras dan riak yang menakutkan keluar dengan kecepatan seperti kilat. Ketika riak kuat itu meletus, Xiaoyan telah memeluk Zian dan menggerakkan tubuhnya ke langit. Xiongzhan akhirnya mengambil 2 langkah kembali di dalam hutan. Dia berteriak, baiklah, itu menyenangkan. Lagi. Ekspresi Old Gu berubah gelap dan dingin. Kekuatan bertarung Xiongzhan sangat hebat. Apanya dia seorang yang memiliki setengah kaki ke kelas dusun seperti kata Songking? Kelihatannya dia sudah maju ke kelas dusun. Kalau tidak mungkin untuk menghadapi Old Gu tanpa terlalu banyak kerugian. Xiaoyan berbicara dengan lembut. Orang besar telah maju ke kelas dusun beberapa tahun yang lalu. Zian mengungkapkan beberapa informasi. Beruntung aku tidak mendengarkan Songking. Setengah kaki ke kelas dusun dan benar-benar memasuki kelas dusun adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Dengan rencana Songking sebelumnya, mereka hanya akan menyerahkan diri ke kematian dengan pergi ke sana. Xiaoyan menggelengkan kepala. Mata Old Gu gelap saat dia menatap Xiongzhan yang memiliki wajah penuh dengan niat untuk bertempur. Tingkat kesulitan dalam berurusan dengan Xiongzhan telah jauh melebihi harapannya. Api biru tua dengan cepat keluar dari tubuh Old Gu. Itu melonjak ke cakar kristal besar. Ekspresi serius melintas di wajah Xiongzhan ketika dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru yang melekat di atasnya. Mereka yang menghalangiku akan mati. Ekspresi dingin melintas di mata Old Gu. Segel tangannya berubah dan lengan api besar itu segera terangkat. Itu dengan kejam menabrak tempat Xiongzhan berada. Xiongzhan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang ditransmisikan ke darinya. Tubuhnya juga mulai membesar saat ini. Dia dengan erat mengepalkan tangan besarnya. Tangan api besar itu meluncur turun. Sesaat kemudian itu bertabrakan dengan tinju besar Xiongzhan. Gunung berguncang dan semua binatang buas bergetar sebagai akibatnya.